Tapi hari ini hari yang baik untuk kita kembali kepada Tuhan. Terlebih ada perjamuan kudus yang kita lewatkan minggu lalu dan akan kita ulang hari ini untuk kita bisa menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Bapak terkasih, saya sedang membayangkan bagaimana kalau sebuah dampak yang besar, bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan buat kita semuanya ketika setiap umat Tuhan bisa memahami hatinya Tuhan. Setiap umat Tuhan bisa memperhatikan petunjuk apa yang Tuhan bukakan buat umatnya. Bagaimana ketika setiap umat Tuhan bisa merespon atas setiap perintah Tuhan yang Tuhan akan tunjukkan buat setiap umatnya. Saya membayangkan sebuah dampak yang besar akan terjadi. Kuasa Tuhan yang besar akan terjadi kepada setiap umat Tuhan yang melakukan itu semuanya. Ketika hati yang terus berpaut kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahkan bisa tahu persis apa yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu Pak Sekano Seri dia cerita gini. Suatu hari lagi ibadah. Dia bersama gembalanya waktu itu. Hari itu gembalanya akan berkhotbah. Tapi tiba-tiba gembalanya sakit perut. Aduh, ya, saya sakit perut. Kamu khotbah ya? Sekarang Pak? Iya, sekarang kamu khotbah. Mendadak, kalau Bu Jika gitu, siap Bu? Kelang kabut. Waduh, Bapak hari mau khotbah apa? Kata Peri gitu. Ini baru khotbah saya. Ini catatan saya. Nih khotbahkan yang ini. Lalu Peri berkata, oke, kalau gitu. Alasannya apa? Karena saya punya hubungan yang dekat dengan gembala saya. Saya tahu hatinya, saya tahu keinginannya, saya tahu maksudnya, saya tahu kerinduannya. Saya tahu persis apa yang diharapkan kepada jemaat Tuhan. Ketika dikasih bahan khotbah yang dia nggak tahu ujung-ujungnya seperti apa, hanya dia baca sekilas, dia katakan, oke, saya akan berkhotbah. Ini sesuatu yang dahsyat. Mungkin kita semua nggak bisa lakukan hal yang sama gitu kan. Tetapi dia beralasan bahwa kedekatan saya dengan gembala saya membuat saya bisa menyampaikan dan menerjemahkan isi hatinya buat jemaat. Sharing ini begitu dalam dan menancap di hati saya dan saya berpikir, aduh, kok saya jauh dari itu ya. Lalu saya membayangkan hubungan kita dengan Tuhan. Aduh, bagaimana kalau saya nggak bisa memahami isi hati Tuhan ya? Karena ada banyak terjadi hari-hari ini, mungkin kita juga hal yang sama, kita melakukan sesuatu yang Tuhan nggak suruh. Kita membangun sesuatu yang nggak Tuhan minta. Kita bergerak arah sesuatu yang Tuhan nggak tunjukkan. Kenapa? Kita nggak tanya sama yang punya maksud. Kita nggak punya kedekatan sama yang punya maksud. Kita nggak bisa mengenal hati yang punya maksud tersebut. Sehingga kita bergerak sendiri, melakukan sendiri, akhirnya apa? Capek sendiri, kesal sendiri, frustasi sendiri. Tuhan kok saya begini ya? Tuhan di atas cuma ngomong, kamu melakukan apa yang kamu mau, bukan yang aku mau. Kau membangun sesuatu yang aku nggak minta, tapi yang kau pikir bagus untuk aku, padahal belum tentu. Sehingga banyak di antara kita kelelahan. Saya mencoba introspeksi diri saya, Tuhan, mungkinkah saya salah satu di antara orang-orang ini yang saya bekerja, yang saya pikir benar buat saya, yang saya bangun sesuatu yang saya pikir bagus untuk Tuhan, walaupun mungkin untuk Tuhan belum tentu baik. Hari ini mari kita lihat bersama-sama. Kita sedang belajar tentang sebuah gereja, dan Tuhan selalu bermaksudkan bahwa gereja yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan selalu tidak mengacu kepada bangunan, tapi kepada engkau dan saya. Kita sebagai pribadi, sebagai gerejanya Tuhan, apakah kita punya hubungan dan kedekatan dengan Tuhan? Suatu ketika di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 kalau nggak salah, ketika Daud dan tentaranya dikepung bangsa Filistin. Bangsa Filistin sudah menguasai Yerusalem dan seluruh Israel hari itu, dan Daud dan teman-temannya dan tentaranya betul-betul terjepit, terkepung dalam suasana gundah gulana. Di tengah-tengah himpitan tersebut,
Yusuf ditemani dengan beberapa tentara-tentara dan teman-teman yang dekat dengan dia. Dia bergumam dengan lirihnya. Apa yang dia katakan? Dia coba berkata, aduh, andai saja ada orang yang memberi aku minum dari air sumur di Yerusalem. Aduh, rasanya melegakan hatiku, melepas kepenatanku. Kalau saya menggunakan bahasa sederhana seperti itu. Lalu tiba-tiba entah kenapa ada beberapa tentaranya, ada 3 orang tentaranya mendengar gumaman Daud ini, lalu mereka bergerak mundur. Mereka bertiga mulai bersepakat melakukan sesuatu. Akan mereka lakukan, mereka akan mengambil air di sebuah sumur di Yerusalem yang notabene hari itu sedang dikuasai bangsa Filistin dengan perkemahan yang begitu ketat luar biasa. Tetapi 3 orang perwira ini melihat kebutuhan tuannya, yaitu rajanya, yang begitu rindu seandainya ada orang yang memberikan dia minum dari air sumur di Yerusalem. Rasanya melegakan. Si 3 perwira ini merasakan, aduh, mari kita coba bantu ringankan beban si raja kita ini. Lalu mereka menerobos masuk ke perkemahan musuh. 3 orang luar biasa ini, orang yang sangat setia kepada Daud. Lalu mereka masuk ke sana diam-diam. Lalu entah gimana caranya mereka bisa berhasil masuk ke dalam tempat sumur tersebut, lalu menimbanya ke atas. Pelan-pelan mereka timba. Mereka nggak peduli dengan nyawanya, mereka nggak peduli dengan keselamatannya. Lalu mereka membawa 1 kirbat air di Yerusalem, sebuah sumur yang dia bawa kembali kepada rajanya. Keesokan paginya, ketika mungkin Daud baru bangun atau sedang di depan rumahnya, tiba-tiba 3 orang perwira ini berkata, Tuhan, ini ku persembahkan padamu. Katanya begitu. Ketika Daud bertanya, apa ini? Apa yang kau bawa? Tuhan, ini adalah air dari sumur, sebuah sumur di Yerusalem. Seperti yang Tuhan rindukan, seperti yang Tuhan mau. Ketika tuannya menerima 1 kirbat air ini, hatinya menangis. Dia teteskan air mata. Lalu dia berkata, saya nggak bisa terima ini. Saya nggak mau terima ini. Tapi mereka berkata, si orang teman-teman berkata, tidak Tuhan, kami mau mempersembahkan air ini kepada Tuhan. Lalu Daud terima persembahan itu. Mungkin dengan air mata berlinangan. Tetapi Daud berkata, aku nggak mungkin bisa meminum air ini. Lalu justru air ini dia bawa Daud kemana? Dia bawa ke rumah Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Dia memandang 1 kirbat air ini mengandung darah anak-anakku, mengandung darah 3 perwiraku yang merelakan dirinya untuk dibunuh musuh hanya untuk mendapatkan air ini demi untuk menyukakan hati rajanya. Daud membawa ke rumah Tuhan dan dipersembahkan kepada Allah sebagai sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan. Persembahan yang diberikan karena respon hati 3 perwira ini kepada apa yang dirindukan oleh tuannya, dan mereka lakukan dan mereka kerjakan dengan segenap hati tanpa memandang keselamatan sendiri demi supaya tuannya disenangkan. Dan ketika tuannya menerima persembahan tersebut, dia terima dengan sukacita, dengan haru, dan tuannya pun menghormati persembahannya dengan tidak bisa meminumnya. Dan dikembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Ini darah anak-anakku yang mereka lakukan demi menyukakan hatiku. Ku persembahkan kepada Tuhan. Saya membayangkan kalau kita punya sikap hati yang sama kepada Tuhan kita. Ketika kita bergerak, kita melakukan sesuatu karena kita memahami isi hati Tuhan. Dan gimana kita bisa memahami kalau kita nggak dekat sama Tuhan, amin? Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, amin? Nggak mungkin kita punya hubungan dekat, memahami hatinya Tuhan kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan kalau lagi perlu, lagi butuh, lagi enak, lagi nyaman, lagi oke, kita datang. Tapi kalau kita lagi nggak perlu, ya enggak gitu kan. Bagaimana kita bisa memiliki kedekatan dengan Tuhan? Sebagai gereja Tuhan, mari kita belajar. Saya juga belajar
untuk kita bisa memahami apa maunya Tuhan, supaya kita jangan kelelahan berjalan, capek gitu kan. Tuhan, saya udah bergerak sejauh ini, kok kayaknya nggak ada artinya ya. Mari introspeksi diri. Oh ya, mungkin saya melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Mungkin saya mengerjakan apa yang Tuhan nggak perintahkan. Mungkin saya membangun apa yang Tuhan bukan maunya. Karena kita nggak mengenal isi hati Tuhan. Mari kita bangun lagi kedekatan ini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya ingin berubah cerita kepada sebuah perumpamaan. Nah, kita membuka coba ya di dalam Matius pasal yang ke-25. Mari perhatikan Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Teman-teman, tolong perhatikan, ada beberapa tokoh, ada beberapa poin penting yang mungkin menjadi perhatian kita pada pagi hari ini, ya. Tentang garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun hari maupun akan saatnya." Terima kasih. Satu berikut kita baca, ada poin apa yang menarik dalam cerita ini? Ada tokoh siapa saja yang kita perhatikan? Yang pertama ada siapa tentunya? Gadis ya, ada gadis-gadis. Lalu mereka membawa pelita, mereka membawa minyak. Lalu mereka sedang menunggu siapa? Mempelai. Ada mempelai. Lalu juga ada penjaga juga, ada penjaga. Paling tidak ada 5 poin yang kita bisa perhatikan hari ini. Yang pertama apa? Saudara kasih, ini bicara tentang gereja. Ini bicara tentang engkau dan saya. Ini tentang kita. Lalu gadis bijaksana dan gadis bodoh ini siapa? Sesungguhnya mereka ini adalah kita, engkau dan saya. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Inilah kita. Kita punya mandat yang sama. Kita punya perintah yang sama dari Tuhan. Apa perintahnya? Menantikan mempelai itu datang. Sejujurnya hari ini kita pun sedang menantikan mempelai itu datang, bukan? Kita menantikan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semuanya. Dan kita sedang menantikan mempelai itu datang menjemput kita semuanya. Dan ke-10 gadis-gadis tadi, yang 5 bijak, yang 5 bodoh, juga sama-sama mereka sedang menantikan kapan ya mempelai itu datang. Hari-hari ini bagaimana cara kita menunggu kedatangan Tuhan? Bahwa ya dan pasti dia akan datang kepada kita. Ya dan pasti dia akan datang menjemput kita semuanya. Tapi cara kita menunggu tentunya berbeda. Yang 5 bijak dan 5 yang bodoh pun mereka menunggu hari itu untuk menanti-nantikan mempelai itu datang menjemput mereka semuanya. Lalu mereka punya persiapan, bukan? Kita katakan 5 dari yang bodoh mereka membawa pelita dan minyak dalam pelita tersebut, tetapi nggak bawa cadangannya. Sedangkan 5 darah yang bijak membawa pelita, ada minyak di dalam botolnya yang di dalam pelita tersebut dan bawa cadangannya.
Lalu mereka bersama-sama menunggu di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang mereka yakini bahwa mempelai itu akan datang. Tetapi ketika mereka menunggu sang mempelai itu datang, ternyata mereka nggak tahu kapan datangnya. Dulu belum ada WA, jadi nggak bisa kasih tahu OTW atau lagi macet atau lagi apa, nggak bisa. Jadi mereka hanya nunggu saja, menunggu tanpa kepastian gitu ya. Tapi pasti datang, cuma jamnya nggak tahu kapan datangnya. Lama-lama apa terjadi? Mereka kelelahan, mereka kecapean, mereka mulai mengantuk, leyeh-leyeh dulu sambil nunggu, tiba-tiba tertidur. Yang bodoh maupun yang bijak sama-sama tertidur. Gereja Tuhan, apakah kita tertidur ketika kita menunggu sang mempelai itu datang menjemput kita semuanya? Hari ini kita sedang menunggu dia untuk datang kepada kita semuanya. Adakah pada saat tertidur ketika dia datang kepada kita? Tetapi yang mereka kemudian ada dua yang saya ingin lihat sini. Mereka masing-masing membawa minyak dan pelita. Pelita ini bicara apa? Pelita ini bicara tentang pelayanan. Pelita ini bicara tentang pelayanan. Banyak orang-orang melakukan sesuatu yang dahsyat ya, yang bisa menerangi banyak orang. Aku bawa pelita nih untuk menyambut Tuhan datang. Aku menerangi jalan orang supaya mereka bisa datang kepada Juru Selamat. Wah, mereka menggebu-gebu dengan pelita yang mereka punya. Banyak orang dengan nyala yang mungkin berkobar-kobar datang kepada Tuhan dengan menyatakan, nih aku bawa pelita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu minyak bicara tentang apa? Banyak orang menerjemahkan minyak bicara tentang Roh Kudus. Tapi saya belajar bahwa sepertinya ini bukan lambang Roh Kudus. Kenapa? Karena suatu ketika minyak mereka habis. Dan kita sama-sama tahu Roh Kudus nggak mungkin habis. Amin. Roh Kudus nggak mungkin habis. Si gereja berkata, kalau kamu habis, kamu pergi keluar, kamu beli aja. Nanti supaya kamu bisa keburu. Roh Kudus kita nggak bisa perjualbelikan, bukan? Kita nggak bisa beli di tempat lain untuk bisa membeli Roh Kudus. Jadi kalau kita terjemahkan minyak ini sebagai Roh Kudus, saya pikir mungkin nggak tepat. Tapi saya ingin terjemahkan minyak ini dengan kata apa? Dengan kesungguhan, dengan keteguhan, dengan kemurnian, dengan kerelaan. Ketika pelayanan ini ditopang dengan kesungguhan, dengan kemurnian, dengan kerelaan hati, ini akan terus menyala dengan terangnya. Tapi ketika minyak ini, yaitu pelayan tersebut, kita nggak bawa ini, kita nggak punya ini, kita nggak punya kesungguhan, kita nggak punya kemurnian, kita nggak punya kerelaan hati, lama-lama akan padam, bukan? Dan ini kita nggak bisa beli kemana-mana. Mungkin kita akan pergi tanya sama orang, tolong dong kuatin saya butuh penguatan baru, tolong afirmasi saya, tolong teguhkan saya, tolong kasih nasihat buat saya supaya saya kuat lagi melayani. Tolong kasih. Betapa banyak di antara kita yang kelelahan di tengah jalan karena nggak ada lagi kesungguhan di dalamnya. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa kesungguhan di dalam hati kita. Kita melakukan pelayanan tanpa kemurnian di dalam hati kita. Kita melakukan sesuatu yang katanya untuk Tuhan, tapi tidak dengan hati kita yang paling dalam kita persembahkan kepada Allah. Sehingga apa? Lama-lama pelita ini pun padam. Tetapi 5 darah atau 5 gadis yang pandai, mereka tahu bahwa dalam pelayanan mungkin ada masa-masa mereka akan kelelahan, masa-masa mereka akan kehilangan stamina, masa-masa mereka akan kehilangan semangat. Tetapi untungnya apa? Mereka punya cadangan minyak yang lain. Bahwa ketika mempelai itu datang, mereka punya cadangannya. Dan saya siap Tuhan untuk melayani Engkau dengan pelita terus menyala-nyala untuk menerangi ruangan sehingga tempat tersebut layak untuk dipergunakan sang mempelai untuk datang dan menjemput mereka semuanya. Tetapi kalau secara keseluruhan kita membaca ayat ini, sebetulnya mana fokus yang Tuhan sedang sorot? Bro, teman-teman semuanya, apa yang Tuhan sedang sorot hari ini? Apakah garis-garis ini kah? Ataukah minyak kah? Atau pelita kah? Atau apakah yang sedang Tuhan sorot? Kalau saya pribadi menyoroti perikop ini,
Saya tidak memerhatikan yang garis-garis bijaksana, garis yang bodoh, yang mungkin banyak pendeta mengkhotbahkannya. Tapi saya melihat ada satu pribadi yang tidak kelihatan, tetapi mereka melakukan sesuatu yang dahsyat. Siapa itu? Ada orang di luar, dalam ayat yang ke-5 dikatakan, ayat yang ke mana ya? Ayat 6 dikatakan demikian, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Sementara semuanya tertidur, teman-teman perhatikan, ketika semuanya tertidur, justru di luar ada seorang penjaga yang terus semalam-malamnya berjaga-jaga menunggu, mengingatkan, memberitahu. Ketika betul-betul dari jauh dia melihat serombongan mempelai itu datang, si penjaga berteriak, "Hai, bangun, mempelai datang, songsonglah dia, bangun, bangun, dia datang." Ini menarik, ini mungkin gak pernah dibahas. Hanya seorang penjaga di depan pintu yang mungkin gak dianggap keberadaannya karena gak begitu penting sepertinya. Di dalam lebih penting loh, menyiapkan tempat yang mewah, keadaan yang baik, tempat yang layak untuk mempelai datang. Tapi penjaga di depan seringkali kita nggak anggap ya, kita nggak pedulikan. Tapi justru inilah kuncinya dari perikop ini. Ketika si penjaga berkata, "Bangun, mempelai datang, songsonglah dia." Ada seorang penjaga yang berjaga semalam-malaman. Kenapa ini penting? Justru di ayat yang di perikop di ayat yang terakhir Tuhan kata kenapa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan kasih tahu, tuh contoh si penjaga. Makanya berjaga-jagalah, kamu nggak pernah tahu kapan saatnya akan tiba. Saya berpikir, kok dia bisa berjaga semalam-malaman ya? Sementara yang lain semuanya ngantuk, semuanya tertidur, tanpa terkecuali semua tertidur. Kok dia bisa berjaga semalaman memberitahu kita? Lalu kalau saya seringkali antar Jaden sekolah pagi-pagi, di depan gerbang Istana Bogor itu selalu ada tentara atau CPM yang jaga depan pintu. Mereka cuma berdiam diri, tapi mereka nggak pernah tertidur. Mereka terus berjaga-jaga. Nah, kenapa? Ini tentara. Kenapa mereka bisa semalaman bisa berjaga-jaga? Pertama apa? Mereka terlatih. Mereka punya stamina yang baik. Mereka melatih diri mereka. Mereka menyangka diri mereka untuk bisa tetap kuat bertahan sepanjang malam, agar mereka bisa berjaga-jaga menunggu kedatangan mempelai itu datang menjemput mereka semuanya. Terima kasih. Kebanyakan kita nggak bersikap seperti penjaga ini. Kita santai di dalam menunggu saja tanpa berbuat apa-apa, tanpa stamina pun, tanpa kedekatan pun, sehingga ketika minyak ini pelita ini redup karena minyaknya mulai habis, kita pun udah mulai nggak peduli. Biarin deh, lihat ntar aja gimana ntar juga datang. Padahal kita nggak tahu kapan mempelai itu datang. Dan benar, ketika mempelai datang, minyaknya habis dan pelita ini nggak layak digunakan untuk menerangi seluruh ruangan menyambut mempelai tersebut. Ketika mereka keluar mencari semangat ini, mencari penguatan ini, mencari kemurnian hati yang baru ini, pintu sudah tertutup dan mereka tertinggal di luar. Terima kasih. Sikap mana yang perlu kita teladani? Saya mendorong kita, mari kita bersikap seperti penjaga ini. Loh, kan ada orang gadis yang bijaksana yang Tuhan tempatkan juga. Dan mereka kan juga punya pelita, mereka juga kan punya minyak cadangan juga. Teman-teman, si penjaga ini mungkin lebih prepare-nya lebih bagus daripada 5 dari yang bijak. Pertama, mereka punya sikap hidup yang baik, mereka punya stamina yang baik, mereka punya penyangkalan diri yang baik, mereka bisa bertahan semalam untuk menjaga mempelai itu datang. Dan yang pasti apa? Mereka akan selalu ada, memiliki pelita dan minyak yang gak pernah ketinggalan. Tentara-tentara ini gak pernah ketinggalan perlengkapan yang mereka miliki. Pelita, mereka pasti punya pelita. Minyak, mereka pasti punya minyak. Nggak usah tanya cadangannya berapa. Mereka pasti sudah siap sedia untuk menyambut. Dia lebih siap dibanding 5 dari yang pintar sekalipun, yang bijak sekalipun. Terima kasih, mari kita bangun diri kita.
Mari kita bangun hidup kita untuk bisa betul-betul bersiap-siap menyambut dia datang, menyambut atau menjemput gerejanya. Siapa gerejanya? Engkau dan saya. Kapan dia datang? Kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Jangan bertumpu kepada pelayanan, jangan bertumpu pada kekuatan rohani kita. Sewaktu-waktu mungkin kita akan kelelahan, mungkin pelita kita lama-lama akan padam, mungkin kita akan kehilangan semangat. Tapi mari kita belajar kepada si penjaga tadi, yang nggak pernah dilihat orang, nggak pernah diperhatiin, tempatnya di luar, bukan tempat yang terhormat, tetapi dia tahu menempatkan dirinya sebagai seorang penjaga. Saya akan menyambut juru selamat, saya akan menyambut Tuhan saya akan menyambut mempelai, saya akan berdiri kokoh di sini, saya akan peringatkan orang lain, so mereka pun bersiap-siap untuk menyongsong mempelai itu datang. Dia punya stamina yang baik, dia punya latihan fisik yang baik, dia punya penyangkalan diri yang baik, dia punya persiapan pelita dan minyak yang baik. Sehingga ketika mempelai itu datang, dia ada di garis depan menunggu mempelai itu masuk ke dalam rumah, dan dia ikut menikmati kesukaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan seperti 5 dari yang bodoh yang tertinggal, yang dia pikir cukuplah aku bawa pelita dengan minyak seadanya, cukuplah. Ternyata nggak memadai di dalam kita melayani Tuhan. Nggak cukup hanya sekedar pelita bisa menyala, dan kesungguhan yang sekedar-sekedarnya nggak cukup. Mari kita tambahkan dalam hidup kita semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kau bisa merespon isi hati Tuhannya, seperti 3 perwira tadi yang menangkap maunya Daud ketika dia merindukan air dari perigi di Yerusalem tersebut. Biar engkau dan juga bisa menangkap hal yang sama. Mari tangkap isi hati Tuhan, mari tangkap maunya Tuhan atas kita masing-masing, supaya engkau bisa berjalan di dalam perkenanan Tuhan, di dalam pemakaiannya Tuhan, sehingga hidup kita akan terus menyala dengan minyak yang gak pernah habis, yang kita akan terus sediakan terus, dan Roh Kudus akan terus melengkapinya, sehingga pelita akan terus menyala. Sama si penjaga tadi, pelitanya gak pernah padam, minyaknya gak pernah habis, stamina-nya gak pernah turun, dia terus berjaga-jaga sampai mempelai itu datang. Terima kasih. Ketika mempelai itu datang, adakah engkau tinggal setia? Adakah engkau masih dalam dengan pelita dan minyak yang terjaga dengan baik? Ataukah semuanya sudah habis, hilang, redup, dan mungkin tinggal asapnya, dan kau pergi keluar untuk mencari sesuatu, untuk menyalakan pelitamu kembali, tapi pintu sudah tertutup, dan Tuhan berkata, aku nggak pernah mengenal kamu. Bila kita hidup menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang dikenal oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mengenal kita? Ketika kau siap berjaga-jaga menantikan Tuhan datang. Tuhan hadir ketika kita ada di sana. Tuhan hadir ketika kita sudah bersiap-siap, dan Tuhan mengenal, ada kamu, ada kamu, ada kamu, ada kamu, ada kita semuanya di sini. Tapi ketika kita keluar dari kasih karunia Allah dan pintu tertutup, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mari kita baca ayat yang terakhir, Matius 25 ayat yang ke-13 tadi. Dikatakan demikian. Teman-teman perhatikan ayat ini dan renungkan baik-baik. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hari ini sadar atau nggak sadar, tahu atau nggak tahu, engkau dan saya sama-sama sedang menunggu sang mempelai itu datang. Mari berjaga-jaga, bikin stamina yang baik, bikin penyangkalan diri yang baik, siapkan pelita kita, siapkan minyak kita, seolah-olah engkau sedang menjaga sebuah istana di pintu gerbang di mana Tuhan itu akan datang. Ketika kau datang dan kau melihat, kau akan bersuka cita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan tersebut. Tuhan memberkati kita semua.